Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pasca laga Liga 1 antara tuan rumah Arema FC dan tim tamu Persebaya Surabaya rampung digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam yang membawa korban 125 orang termasuk perempuan dan anak-anak, membawa keprihatinan Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi. Ex-Direktur Marketing Perusahaan Pengelola Sriwijaya FC yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Indonesia seluruh Indonesia yang akrab disapa Cikwi ini berharap stadion sepak bola menyediakan tribun khusus perempuan dan anak. Nirmala yang pernah menjabat sebagai Direktur Marketing Perusahaan Pengelola Sriwijaya FC tahun 2013 sampai 2018 ini mengaku berduka atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi setelah laga Liga 1 antara tuan rumah Arema FC dan tim tamu Persebaya Surabaya rampung digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Setelah pertandingan tuntas dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu, sejumlah oknum supporter Arema FC dilaporkan turun ke lapangan. Para oknum supporter Arema FC turun ke lapangan karena tidak puas dengan hasil akhir pertandingan. Sebanyak 125 orang meninggal dunia dan belasan orang diantaranya yakni anak-anak usia di bawah 12 tahun. Untuk itu sebagai penggiat olahraga, Cikwi yang pernah menjadi pengurus Asprof PSSI Sumsel 2014 mendesak pemerintah membuat regulasi yang di dalamnya mengatur mengenai pemberian tempat khusus untuk anak-anak dan perempuan. Menurutnya, padahal dalam pertandingan olahraga itu banyak hal baik yang dapat dicontoh seperti sportivitas, semangat juang pantang menyerah, dan solidaritas. Ini sangat baik untuk pembentukan karakter anak. Cikwi mengatakan hingga kini belum ada kiat ampuh untuk mencegah konflik antar kelompok supporter. Adanya militansi berlebihan terhadap klub menjadi pemicu utama konflik sering terjadi. Apalagi jika tim kesayangan mengalami kekalahan. Wanita kelahiran Bandar Lampung 18 Mei 1978 mengaku sempat juga dihadapkan pada perseteruan antar supporter saat menjadi bagian manajemen Sriwijaya FC asal Sumatera Selatan. Menurutnya sudah ada program klub untuk mengedukasi para supporter, namun disayangkan program tersebut tidak berjalan dengan konsisten atau hanya bersifat spontan setelah adanya kerusuhan. Untuk itu program edukasi kepada supporter sebaiknya dilakukan secara konsisten. Jangan pada saat setelah kejadian saja agar mereka merasa dilibatkan. Lalu, mengenai pengaturan posisi duduk untuk perempuan dan anak, sehingga jika terjadi hal darurat dapat mengurangi resiko korban terhadap perempuan dan anak-anak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.